Ya, halo Sobat Investor, apa kabar Anda hari ini? Kali ini kita berjumpa lagi dalam program Ticker Talk edisi Jumat 9 Januari 2026 bersama saya, Taufan Sukma. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan kemarin, Kamis 8 Januari 2025, ditutup turun sebesar 19,34 poin atau minus 0,22% menuju 8.925,47. Sepanjang perdagangan terpantau sebanyak 328 saham menguat, 380 saham melemah, dan 250 saham lainnya bergerak stagnan. Total transaksi tercatat sebesar 28,2 triliun rupiah dengan volume perdagangan melibatkan 51,2 miliar saham yang diperjualbelikan hingga perdagangan berakhir. Namun demikian, meski data penutupan terlihat melemah, performa IHSG secara keseluruhan terhitung moncer dengan sempat menyentuh level psikologis baru di posisi 9.000. Lalu, seperti apa kondisi pasar pada perdagangan hari ini? Untuk itu, kita akan membahasnya bersama investment spesialis KISI Sekuritas Indonesia, yaitu Mas Asharis Hardian. Selamat pagi, Mas Asharis. Selamat pagi, Mas Taufan. Ya, gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Walaupun kemarin sempat merah ya, Mas ya. Iya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan nih, bahwa kira-kira menurut Mas Asharis, sentimen apa saja yang ada di pasar, tersedia di pasar saat ini? Oke, kalau kita lihat sekarang ini ada dua sentimen yang bisa kita cermati ya, Mas. Dari domestik dan sisi global. Kalau kita mulai dari global dulu, tentu pemirsa atau Mas Taufan juga mencermati penangkapan Presiden Venezuela oleh US, dan ini memang menciptakan ketegangan geopolitik ya. Di satu sisi ada cadangan minyak yang cukup besar di Venezuela, dan itu menyebabkan nanti terganggunya supply chain di oil. Dan di sisi komoditas yang lain, kalau kita lihat memang ketika ketegangan politik itu memanas, harga gold atau price gold itu juga akan terapresiasi. Karena memang hedging investment itu ketika ketidakpastian meningkat, orang lebih memilih untuk menahan atau penurunan investasi ya, tentunya ke gold ya. Itu dari sisi global. Kalau kita lihat ke domestik, beberapa hari terakhir memang OJK itu akan menghapus KBMI 1 atau bank dengan KBMI 1 dengan aset itu di bawah 6 triliun. Nah, ini menyebabkan sentimen bank-bank kecil yang belum memenuhi di atas 6 triliun memang memiliki potensi untuk penambahan modal gitu. Apakah nanti si banknya akan melakukan corporate action like issue obligasi atau adanya investor strategis yang akan masuk nantinya. Tentu mungkin ada juga yang akan berspekulasi adanya merger dan akuisisi. Tapi kalau saya sendiri melihat untuk merger dan akuisisi belum ada malah ke sana. Malah nanti corporate action-nya seperti yang tadi kita mention, ada isu obligasi atau ada investor strategis yang akan masuk gitu. Mungkin itu dua sentimen yang bisa kita cermati, Mas Taufan, untuk saat ini. Oke. Nah, dengan kondisi sentimen yang ada di pasar demikian, kita juga tahu kemarin IHSG sempat menyentuh level psikologis baru di posisi 9.000. Nah, menurut Mas Asharis ini, apa dampaknya terhadap perdagangan hari ini? Apakah menggerakkan investor untuk profit taking atau justru tren penguatan akan terus berjalan? Gitu. Oke. Kemarin menjadi tonggak sejarah baru ya, sudah mencapai 9.000 itu level psikologisnya. Dan memang kalau kita menyikapinya itu dengan konservatif optimis, tentunya secara teknikal level psikologis yang sudah tercapai itu memang rentan dengan aksi profit taking dalam jangka pendek ya. Mengapa? Karena kalau kita lihat lebih dalam atau kita bedah lagi, kenaikan kemarin itu lebih banyak ditopang oleh saham-saham konglomerasi dengan kapitalisasi yang besar. Sementara memang saham-saham fundamental
itu keseluruhan masih mengejar ketertinggalannya. Namun sejak 2025 akhir, kita melihat adanya rotation cycle atau rotasi sektor, di mana likuiditas itu sudah mulai mengalir nih ke saham-saham blue chip gitu, atau yang kita sebut ya RQ45 gitu. Jadi memang potensi koreksi memang di depan mata ketika sudah mencapai level psikologis, tetapi untuk jangka panjang atau di tahun 2025 itu uptrend IHSG masih utuh, seperti itu Mas. Nah, dengan kondisi yang demikian, menurut Mas Azhari sendiri, poin-poin apa saja sih yang bakal menjadi katalis pasar pada perdagangan hari ini? Oke, kalau menjadi katalis memang kita menunggu atau market menunggu adanya rebalancing MSCI ya. Memang semuanya sudah ramai diperbincangkan. Itu peninjauannya akan diumumkan bulan depan itu sekitar tanggal 10 Februari. Yep. Dan ketika ada rebalancing ini kan menyebabkan adanya passive fund akan masuk ke Indonesia dengan mungkin ada emiten yang akan masuk ke MSCI dan bobot MSCI Indonesia itu akan mulai naik walaupun secara persentase Indonesia itu masih kecil di global. Yang kedua, seperti yang tadi kita bahas di awal, transisi geopolitik ini memang tidak bisa kita abaikan. Apalagi dari sisi US pun sudah menyatakan 50 juta barel minyak di Venezuela itu mereka yang jual gitu. Jadi terjadi disrupsi di supply chain minyak, nanti mungkin akan terjadi lonjakan. Mungkin dalam jangka pendek masih melemah. Dan baru kemarin, mungkin di 2 hari yang lalu, kapal tanker Rusia juga terjadi penyitaan oleh US. Nah ini menambah ketegangan baru nih kalau saya lihat dengan Rusia. Jadi kalau jangka pendek memang terjadi mismatch atau disrupsi tentang untuk supply chain minyak, dan jangka panjang memang kalau kita lihat Mas Taufan, supply minyak ini memang comfortable high ya, memang sudah cukup. Untuk kalau kita lihat di 60 hari itu cadangan minyak global itu cukup ya. Tapi memang capex dari industri minyak itu dari 2014 sampai 2025 turun. Jadi itu kalau kita lihat memang terjadi potensi supply crunch itu di 2028 atau sampai 2030. Nah ini sudah mulai nih kelihatan sentimen sektor oil, mulai dari penangkapan Presiden Venezuela, penyitaan atau 50 juta barel minyak Venezuela yang dimanfaatkan oleh US, sampai penyitaan kapal tanker Rusia ini Mas, kalau kita lihat. Mungkin seperti itu Mas. Ya, tadi udah di-highlight bahwa mungkin berkaitan dengan kondisi di Venezuela, sektor saham berkaitan dengan minyak juga perlu dapat perhatian gitu. Selain itu, saham-saham apa saja yang menurut Mas Azharis juga layak dicermati oleh investor sepanjang perdagangan hari ini? Oke, kita melihat untuk perdagangan hari ini adanya sektor emas, kita tetap mention sektor emas, karena setelah terjadi koreksi di akhir tahun kemarin atau di minggu-minggu terakhir, itu sudah mulai rebound kembali karena terjadinya ketegangan politik. Nah di samping itu kita tetap bisa mencermati adalah yielding dengan saham-saham Big Bank. Memang kalau secara price action saham Big Bank itu masih melemah. Tapi kalau kita bandingkan dengan dividend yield mereka, itu yieldnya itu sudah cukup menarik untuk kita cermati. Kalau misalnya itu BMRI itu sudah di kisaran 10%, BBRI itu di 8 atau sampai 9%. Jadi yang bisa dicermati adalah tadi di awal kita udah minyak, terus ada sektor gold juga. Jadi price action gold ini juga akan berkorelasi dengan ketegangan geopolitik. Dan yang terakhir untuk kekuatan fundamentalnya kita lihat sektor perbankan
Karena memang untuk yieldingnya itu sudah menaik Mas untuk saat ini. Oke, analisis yang menarik dari Mas Azharis. Sayang karena keterbatasan waktu kita harus akhiri perbincangan kali ini. Sukses selalu untuk Mas Azharis dan sampai jumpa. Sampai jumpa Mas Tovan, terima kasih. Ya. Demikian sobat investor proyeksi pasar saham untuk perdagangan hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pertimbangan untuk sobat investor sekalian dalam menentukan pilihan investasi. Dan tidak lupa saya selalu ingatkan bahwa segala keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab sobat investor sekalian. Demikian program Ticker Talk edisi hari ini. Saya Tovan Sukma. Sampai jumpa.